Toko pakaian Palupi adalah salah satu usaha mikro kecil menengah atau biasa disebut UMKM. Toko ini bergerak di bidang perdagangan, yaitu jual beli pakaian dari usia anak-anak sampai usia tua. Toko ini dikelola sendiri oleh pemilik toko, yaitu Bapak Ahmad Toha dan istrinya Ibu Ida. Toko Palupi menjual bermacam-macam jenis pakaian dari baju hingga celana. Toko ini sudah ada sejak tahun 2000 dan berada di Pasar Ambulu, Kabupaten Jember. Biasanya toko Palupi berjualan mulai dari pukul 7 pagi hingga 4 sore. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengoperasikan aplikasi Accurate. Yang pertama yaitu mungkin kita bisa melihat info perusahaan terlebih dahulu. Nah, di sini merupakan informasi dari perusahaan, terdapat nama perusahaan, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor fax, negara, dan mata uang. Lalu selanjutnya kita bisa untuk mengisi daftar akun, klik daftar, lalu pada daftar akun. Nah, di sini merupakan kita untuk mengubah atau mengedit atau menghapus akun yang akan kita buat. Untuk selanjutnya kita bisa mengisi persediaan atau mengisi barang yang kita jual. Nah, di sini merupakan untuk membuat barang atau mengubah barang. Mungkin coba kita klik baru. Nah, di sini kita bisa membuat barang baru. Untuk mengubah kita bisa klik double klik. Di sini langsung kita saja langsung bisa mengubah semau kita. Untuk menghapus kita bisa klik kanan lalu klik hapus, atau di atas ini ada hapus. Untuk selanjutnya mungkin pada aset tetap, sini merupakan untuk kita mengisi saldo akun dari seperti bangunan, kendaraan, peralatan, itu tempatnya ada di sini. Untuk selanjutnya yaitu mengisi pemasok atau pelanggan, kita klik saja daftar, langsung klik contoh pemasok. Nah, di sini untuk membuat pemasok atau mengubah pemasok. Lalu selanjutnya ini untuk membuat daftar pelanggan dan mengubah daftar pelanggan. Untuk selanjutnya di sini kita bisa melakukan pengisian jurnal umum atau jurnal penyesuaian, itu berada di sini pada bukti jurnal. Untuk pengisian daftar saldo kita bisa ke daftar akun, langsung kas kecil double klik. Nah, di sini bisa kita mengisikan saldo awal. Untuk saldo persediaan itu seperti yang tadi, pada persediaan ada barang dan jasa, kita langsung saja bisa membuat saldo persediaan sesuai barang yang sudah ada di toko tersebut. Selanjutnya itu transaksi penjualan. Nah, ketika ada penjualan kita langsung saja bisa menuju pada faktur penjualan. Nah, di sini merupakan transaksi untuk penjualan, bisa untuk memilih pelanggan, pelanggan umum atau pelanggan tetap. Contohkan pelanggan umum. Nah, di sini set tanggal sesuai transaksi penjualan. Lalu ini untuk item barangnya yang terjual apa. Ini buat berapa barang yang terjual. Lalu jika kita langsung membayar itu naik, bisa klik bayar, lalu bisa menuju pada penerimaan penjualan. Nah, di sini tempat untuk kita membayar untuk menerima penjualan dari pelanggan. Selanjutnya ini untuk retur penjualan ketika barang ada yang rusak atau cacat. Lalu kita pindah ke transaksi pembelian. Sama seperti penjualan, ketika kita akan membeli barang, langsung saja pada faktur pembelian. Nah, langsung memilih pemasok. Setelah kita memilih, kita bisa membeli barang atau item sesuai yang kita mau. Setelah itu kita bisa set tanggal pada saat kita membeli. Nah, habis itu ketika kita melakukan pembayaran pembelian, langsung saja pembayaran pembelian. Nah, di sini merupakan transaksi untuk pembayaran pembelian. Contoh tukang jalan keluar. Nah, di sini kalau untuk melakukan pembayaran centang bayar,
Nah, tanggalnya jangan lupa untuk diperbarui tanggal berapa kita untuk membayar. Setelah selesai langsung saja simpan dan tutup. Sedangkan untuk retur pembelian sama seperti retur penjualan, langsung saja klik retur pembelian untuk mengembalikan barang pembelian kita yang rusak atau cacat kepada pemasok. Setelah itu, setelah semuanya selesai, kita bisa langsung saja rekonsiliasi bank untuk proses akhir. Break barusan merupakan cara kita untuk mengoperasikan Accurate. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang laporan keuangan yang sudah kelompok kami kerjakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mendapatkan laporan keuangan dari Toko Palupi lewat aplikasi Accurate ini. Yang pertama kita klik laporan, kemudian daftar laporan. Yang pertama kita melihat dulu jurnal transaksi dari Toko Palupi ini dengan pergi ke bagian buku besar, kemudian keseluruhan jurnal. Kemudian kita isi dari tanggal 1 Mei hingga 31 Mei 2022. Nah, di sini akan ditampilkan seluruh jurnal dari Toko Palupi sejak tanggal 1 Mei hingga 31 Mei, yang terdiri dari penjualan maupun pembelian persediaan barang dagang dari Toko Palupi ini. Kemudian pada tanggal 31 Mei ini terdapat refer yang dilakukan oleh pemilik sebesar 5 juta, kemudian ada penyesuaian untuk perlengkapan sebesar 500.000 dan ada biaya penyusutan bangunan sebesar 312.500. Setelah itu kita akan melihat laporan keuangannya dari laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini kita juga mengisi dari tanggal 1 Mei hingga 31 Mei 2022. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa selama bulan Mei, Toko Palupi ini memperoleh pendapatan sebesar 5.615.000 dari penjualan yang ia lakukan. Kemudian harga pokok penjualannya atau cost of goods sold dari barang dagangan Toko Palupi ini adalah sebesar 4.855.000, sehingga laba kotor yang diperoleh Toko Palupi ini adalah sebesar 760.000. Kemudian di sini terdapat beberapa beban operasi yang terdiri dari beban listrik sebesar 20.000, kemudian beban perlengkapan sebesar 500.000, serta biaya pemasaran dan administrasi umum ini yang juga mencakup biaya penyusutan bangunan ini sebesar 312.500. Sehingga jumlah beban operasi dari Toko Palupi ini adalah sebesar Rp832.500. Nah, beban operasi ini lebih besar dari laba kotor Toko Palupi ini, sehingga Toko Palupi ini mencatatkan rugi bersih sebesar 72.500. Kemudian kita akan membuka neracanya. Di sini pada bagian laporan keuangan, kemudian neraca standar. Kita isi pertanggal 31 Mei 2022. Nah, di sini pada tanggal 31 Mei 2022 ini, kas kecil dari PT Palupi ini sebesar 14.780.000, kemudian jumlah saldo banknya adalah 2.590.000, sehingga jumlah kas dan bank Toko Palupi ini sebesar 17.370.000. Kemudian terdapat piutang dagang sebesar 2 juta, kemudian persediaan barang dagang sebesar 4.340.000, kemudian ada perlengkapan sebesar 700.000, sehingga jumlah aktiva lancar dari Toko Palupi ini 24.410.000. Kemudian di sini terdapat aktiva tetap berupa tanah sebesar 40 juta, kemudian bangunan 30 juta, sehingga jumlahnya adalah 70 juta. Kemudian ada akun pengurang, yaitu akumulasi penyusutan gedung sebesar 32.812.500, sehingga jumlah aktiva tetapnya itu 37.187.500. Total aktiva dari Toko Palupi ini adalah sebesar 61.597.500. Dan pada bagian kewajiban dan ekuitas ini terdapat utang dagang sebesar 1.500.000. Kemudian modal dari Toko Palupi ini sebesar 65.170.000, kemudian ada prefer sebesar 5 juta, dan laba dikurangi rugi tahun berjalan itu 72.500. Sehingga jumlah ekuitasnya ini 60.097.500, dan jumlah kewajiban ekuitasnya 61.597.500. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Cair untuk transaksi pada toko pakaian Palupi. Yang pertama, ketika kita menggunakan Cair, yang perlu dilakukan yang pertama yaitu kita memasukkan untuk data-data dari pemasok, terus customer, dan persediaan. Yang pertama di sini kita akan memasukkan data dari vendor dan juga customer. Di sini kita buka data, kemudian ada data alamat, kita klik yang tambah. Kemudian untuk pemilihan
pembuatan customer, kita di sini klik customer, kemudian kita tulis nama perusahaannya atau nama customernya. Kemudian untuk jika customer itu berupa perusahaan, maka di sini kita pilih company, dan jika customer tersebut berupa individu, kita klik personal. Kemudian kita klik rekam. Nah, kemudian untuk pembuatan vendor sendiri itu hampir sama dengan pembuatan customer. Kita ke data, kemudian mengenai data alamat, kita klik tambah di sini. Kemudian jika vendor, itu klik kita di sini, kita ganti vendor. Kemudian kita beri namanya. Nah, sama dengan customer, jika vendor tersebut berupa perusahaan, maka kita pilih company, dan jika berupa individu, kita pilih yang personal. Kita klik. Kita rekam. Nah, di sini sudah terbuat. Di sini customer dari toko Palupi itu sendiri ada 3. Yang pertama ada Supa, Ina, dan yang selanjutnya itu ada pelanggan umum. Nah, Supa dan Ina ini merupakan customer tetap dari toko pakaian Palupi. Nah, kemudian vendor dari toko pakaian Palupi ini ada Haji Anwar, toko Ipung, dan toko Yuli. Nah, setelah kita mengisi vendor dan customer, kemudian kita membuat data-data mengenai persediaan. Untuk membuat data persediaan, kita klik di sini, bagian persediaan. Kemudian data produk, kita klik yang pencet tambah data. Nah, kemudian kita isi di sini kode barang. Contohnya saja pada toko pakaian Palupi ini ada saya gitu kan. Di sini untuk persediaannya ada baju anak, batik, celana chino panjang, celana chino pendek, kemudian ada dasar lengan panjang, dasar singlet, hoodie, kemeja lengan panjang, lengan pendek, sarung, dan juga batik. Nah, untuk membuat data persediaan seperti ini, kita klik tambah. Kemudian kita kode barang kita isi. Misalnya kita akan membuat data mengenai persediaan sarung. Kita tulis kode barangnya S, kemudian deskripsinya itu sarung. Nah, kemudian untuk satuan laporannya itu diisi, kita pilih yang ini, yang PTS. Kemudian di sini kita dapat mengisi harga jual satuan, misalnya 50.000. Nah, kemudian kita pencet rekam. Nah, setelah mengisi data-data vendor, customer, dan juga persediaan, kemudian kita mengisi mengenai saldo awal. Yang pertama ada saldo awal akun, kita klik, kemudian kita isi di sini. Pada toko pakaian Palupi ini saldo awal akun atau saldo pada bulan April itu ada kas kecil sebesar 20 juta, kemudian ada perlengkapan sebesar 10 juta, 1 juta, kemudian ada piutang usaha 2 juta, ada persediaan 6.170.000, kemudian ada tanah 40 juta, bangunan 30 juta, kemudian akumulasi penyusutan bangunan 16 juta, kemudian ada utang usaha 1.500.000, di sini diminus karena bersifat mengurangi. Kemudian ada modal di store itu 27.670.000. Nah, kemudian historis balansinya ketemu sekian. Kemudian kita rekam. Nah, setelah mengisi saldo awal akun, kita mengisi saldo awal piutang usaha. Nah, saldo piutang usaha ini merupakan saldo dari customer dari toko pakaian Palupi. Di sini ada Ina dan Supa. Ina ini sebesar 1 juta dan Supa 1 juta. Untuk membuat saldo awal piutang yang baru, tentunya yaitu seperti ini. Kita klik baru. Nah, kita isi pelanggan misalnya. Di sini kita isi nama pelanggan, kemudian tanggal, nomor invoice, dan nilai piutangnya atau jumlah piutang yang dimiliki. Lalu kita rekam. Nah, kemudian setelah mengisi kita tutup. Kemudian setelah mengisi data-data dari saldo piutang usaha, kemudian kita isi saldo awal utang usaha. Saldo awal utang usaha ini dari saldo pemasok toko pakaian Palupi. Di sini ada Haji Anwar sebesar 500.000, kemudian Ipung 500.000, dan Yuli 500.000. Nah, untuk pembuatannya sama, kita klik yang baru, kemudian kita isi nama pemasok, tanggal, nomor invoice, dan juga nilai hutang atau besarnya hutang. Kemudian kita rekam. Kemudian setelah mengisi semuanya, kemudian kita tutup. Setelah mengisi saldo awal hutang usaha, kemudian kita mengisi saldo awal persediaan. Nah, saldo awal persediaan ini untuk memasukkan jumlah produk yang dimiliki dan harga pokok pembelian. Di sini misalnya kita klik baru, kemudian kode barang, misalnya dasar singlet. Baru. Nah, kita isi di sini kode barangnya. Misalnya kita akan membuat celana. Itu kode barangnya kita tulis C misalnya. Kemudian stok awalnya 10, kemudian harga pokok satuan. Harga pokok satuan ini harga beli. Kemudian kita rekam. Kita lihat contohnya di sini. Kemudian setelah kita selesai mengisi semuanya, kita tutup. Kemudian setelah mengisi saldo awal utang dan piutang, kita mengisi saldo awal dari persediaan. Nah, di sini saldo awal dari persediaan toko pakaian Palupi ada dasar lengan pendek, itu jumlah stoknya 10, harga belinya 55.000. Kemudian dasar singlet jumlahnya 8 dan harga belinya 50.000 dan seterusnya. Untuk cara membuat seperti ini, kita klik baru. Nah, kita isi kode barang, misalnya kita membuat
celana itu kode barangnya C, kemudian stoknya misalnya 8, kemudian harga pokok satuannya 20.000, kemudian kita klik rekam. Nah, setelah membuat semua persediaan barang yang dimiliki perusahaan, maka kita bisa tutup. Kemudian jika sudah mengisi semua seperti vendor, customer, terus data awal akun, data atau saldo awal utang dan lainnya, kita langsung ke transaksi. Nah, di sini transaksi pada toko pakaian Palupi ini ada penjualan, pembelian, privé dan lainnya. Untuk transaksi penjualan sendiri dapat kita klik pada penjualan, kemudian kita ke info penjualan, kita klik tambah. Nah, di sini untuk penjualan kita klik nama pelanggannya, kemudian kita atur tanggalnya, dan kemudian kita pilih nomor barangnya. Misalnya untuk pembelian dasar singlet, misalnya nama pelanggannya tadi Aji, kita klik Aji, kemudian untuk tanggalnya misalnya tanggal 27 Mei, kemudian kita pilih barangnya, misalnya Budi. Nah, di sini untuk barang yang dibeli itu diisi pada kolom dikirim, misalnya kita beli 3. Nah, maka totalnya ketemu 300.000 dengan harga jual sebesar 100.000. Nah, jika pembelian tunai, maka atau kotak pada tunai ini kita centang. Jika pembelian kredit, maka jalan seperti ini. Lalu kita klik rekam. Nah, kemudian untuk pembelian sendiri, di sini ada pembelian, kita klik. Kemudian pada penerimaan barang, kita klik tambah. Nah, kita isi nama pemasok, misalnya Ipung atau Agung yang telah kita buat tadi. Kemudian tanggalnya kita atur, itu tanggal 6 misalnya. Kemudian untuk barangnya kita pilih, misalnya Budi. Kemudian sama saja jika pembelian dilakukan secara tunai, maka kita klik yang sini. Dan jika pembelian dilakukan secara kredit, maka tidak perlu dicentang. Kemudian setelah dibuat, itu kita rekam. Kemudian ada transaksi selain penjualan dan pembelian, yaitu ada privé dan juga pembelian dari persediaan. Nah, untuk pembelian dan persediaan itu kita masukkan ke buku besar, kemudian transaksi jurnal umum. Nah, di sini kita klik tanggalnya, bulan 5. Kemudian kita pilih akunnya, misalkan untuk pembelian perlengkapan, maka perlengkapan, misalnya sebesar 10 juta. Perlengkapan pada tas. Nah, ini sudah keluar. Jadi jika untuk pembuatan pembelian perlengkapan itu masuk di jurnal umum. Akunnya itu perlengkapan pada kas kecil. Nah, jika sudah, maka kita rekam. Selanjutnya akan saya tunjukkan setiap transaksi penjualan dan pembelian dari toko Palupi, toko pakaian Palupi selama bulan Mei. Sini dapat kita lihat penjualan setiap tanggal dari toko Palupi selama 1 bulan. Nah, ini untuk penjualan, kemudian untuk pembelian. Kemudian setelah kita mengisi semua transaksi, jika kita ingin melihat laporan, maka kita klik laporan di sini. Kemudian kita pilih yang, misalnya kita akan melihat laba rugi. Kita sesuaikan dengan bulan transaksinya. Yaitu pada toko Palupi ini bulan Mei. Kita klik OK. Nah, di sini dapat dilihat. Kemudian untuk ada juga laporan neraca standar, sama pada laporan kemudian neraca standar. Ini periodenya juga kita sesuaikan. Maka muncul seperti ini. Sekian praktik yang saya dapat jelaskan, yaitu mengenai praktik penggunaan aplikasi Zahir untuk transaksi pada toko pakaian Palupi. Terima kasih.